Yap, mulai sekarang buat kalian yang masih diomelin emak gara-gara sering main PS, bisa loh memberitahu dengan baik-baik kalau ternyata main PS itu bisa juga kok menghasilkan prestasi buat negara. Seperti yang dilakukan oleh tim eFootball Indonesia, di mana mereka sukses menjadi juara Asia usai mengalahkan Jepang di final. Keberadaan rental PS di seluruh penjuru Indonesia bisa jadi adalah kunci dari bibit-bibit berbakat para pemain game sepak bola itu. Di mana nama Rizky Faidan banyak dinilai sebagai sosok kunci di balik penampilan impresif timnas Indonesia di ajang E-Asian Cup. Timnas eFootball Indonesia yang berisikan 3 pemain yakni Elga Cahya Putra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudi sukses menjadi juara di ajang eFootball AFC E-Asian Cup, di mana dalam perjalanannya para pemain dari Indonesia ini seolah tak terhentikan dari fase grup sampai babak final. Permainan tim Indonesia banyak sekali menuai pujian, sesuatu yang akhirnya menjadikan tim Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia. Ya, penampilan Rizky Faidan dan kawan-kawan dari fase grup hingga partai final bisa dibilang sangat sensasional. Di fase grup, mereka berhasil menghajar Vietnam dan Jepang. Lalu di babak 16 besar, Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan. Kemudian di perempat final, UEA beneran dihajar habis-habisan dengan agregat 12-1. Sempat beradu sengit dengan Thailand di semifinal, akhirnya tim Indonesia sukses keluar jadi juara usai kembali mengalahkan Jepang meskipun dengan sedikit susah payah. Di mana leg pertama harus melalui adu penalti dan di leg kedua menang 1-0. Ya, berkaca pada penampilan tim Indonesia di sepanjang turnamen, emang sih permainan mereka banyak menuai pujian. Hal itu karena taktik yang digunakan per match sangat bervariasi. Ada kalanya mereka mendominasi dan ada kalanya bermain pragmatis. Intinya, para pemain Indonesia tahu gimana caranya buat menang. Dan itu juga yang mereka lakukan di semifinal dan final. Meskipun terkesan pragmatis, akan tetapi itu adalah bagian dari taktik. Karena bagaimanapun, sedikit kesalahan bakal menjadi petaka, seperti yang terjadi di leg pertama partai final. Tak kalah mereka kebobolan di detik-detik akhir sampai harus terjadi adu penalti. Beruntung mentalitas para pemain Indonesia pun juga luar biasa dalam menghadapi tekanan, sehingga mereka bisa menang dan memainkan leg kedua dengan taktik yang sama untuk kemudian keluar sebagai juara. Yap, dari semua player, tentu saja nama Rizky Faidan adalah yang paling disorot. Pasalnya, ia dikenal sebagai salah satu pemain eFootball terbaik di Indonesia, di mana tidak bisa dipungkiri, sosoknya telah menarik perhatian publik dan penggemar e-sport di seluruh negeri dengan keahlian dan prestasinya yang luar biasa. Memulai karir sebagai pemain PES profesional dari kompetisi lokal di Bandung, dari usia muda, Rizky Faidan telah menunjukkan bakat alami dalam memahami strategi dalam teknik permainan eFootball. Dengan penggunaan taktik yang cermat dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi permainan, Rizky Faidan berhasil jadi yang paling menonjol di antara para pemain lainnya. Kecerdasannya dalam membaca pergerakan lawan dan membuat keputusan cepat menjadi kunci utama kesuksesannya. Yap, sebagai pemain eFootball, Rizky Faidan sendiri telah meraih berbagai prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, ia adalah rajanya eFootball Indonesia. Bahkan ia tak segan untuk mengatakan, jika singkatan dari IFC adalah Indonesia eFootball Faidan Cup, berkaca pada back-to-back champions yang ia raih tersebut. Widih, emang boleh sesongong itu? Tapi keren sih emang. Yap, sedangkan di level internasional, Faidan telah menjadi finalis termuda di PES Southeast Asia Champions League 2016,
di mana saat itu usianya baru menginjak 13 tahun. Selanjutnya Faidan juga sukses menjadi juara PES League Asia 2022 dan menjadi runner-up di PES World Final 2019 bersama timnya. Tentu saja level pemain kelahiran 2 Maret 2003 itu adalah pemain profesional kelas dunia. Dan sekali lagi, usianya masih sangat muda. Nah, kendati berbakat, menariknya seperti kebanyakan anak-anak kecil lainnya, Faidan juga sempat dilarang orang tuanya untuk bermain game. Terkhusus saat dirinya coba menggeluti game secara profesional. Tapi untungnya, sekarang Faidan telah membuktikan bahwa dari menjadi gamer profesional, berhasil mengantarkannya menjadi juara nasional dan internasional yang membanggakan Indonesia. Meskipun begitu, menariknya, walaupun Faidan sangat jago dalam hal bermain game e-football, tapi ia juga mengaku jika dirinya nggak bisa main bola di lapangan hijau yang asli. Dia cuma suka menonton aja. Dan klub favoritnya tentu saja adalah Persib Bandung. Yap, terlepas dari apapun, intinya selamat buat semua timnas e-football Indonesia. Karena bagaimanapun kalian telah menciptakan sejarah baru. Dan dari Faidan ataupun rekan-rekannya sekalian, kita menjadi paham kalau rental PS yang selama ini banyak tersebar di seluruh penjuru Indonesia adalah bukti sebagai grassroots utama di balik prestasi gemilang timnas Indonesia di ajang internasional e-football. So, jika sepak bola juga ingin punya pemain dan prestasi seperti Faidan dan kawan-kawan, harus ditiru nih proses pembinaan yang bagus, kemudian infrastruktur yang sesuai standar. Kalau semua itu bisa dilakukan secara konsisten dan berjangka, kan hasilnya juga bagus buat timnas Indonesia ke depannya. Kompetisi lokal kualitasnya meningkat, ditambah para pemain yang main di luar negeri, jadi deh sebuah tim nasional yang kuat dan tangguh, baik itu secara fisik, teknik, dan juga kematangan dalam bermain.